Halo semuanya, selamat datang di video tutorial kami tentang penggunaan VirtualBox. Perkenalkan, nama saya Ananda Madani dan teman saya Adam Dimas Alferizel. Dalam video ini, kami akan memberikan pemahaman mengenai pengantar, pengetahuan dasar, dan panduan langkah demi langkah tentang cara menggunakan VirtualBox. Tutorial ini dirancang untuk membantu Anda memahami pentingnya virtualisasi, fitur-fitur utama VirtualBox, dan cara menggunakannya. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan dalam satu komputer fisik. Inti dari virtualisasi adalah menciptakan lingkungan virtual di atas perangkat keras fisik. Apa saja keuntungannya? Dengan virtualisasi, kita dapat yang pertama, memanfaatkan perangkat keras secara lebih efisien. Yang kedua, menyediakan isolasi antara sistem operasi sehingga jika satu sistem mengalami masalah, yang lain tetap aman. Yang ketiga, menghemat biaya karena tidak memerlukan perangkat keras tambahan. Sebagai contoh, virtualisasi sering digunakan untuk pengujian perangkat lunak, pembelajaran sistem operasi, dan pengelolaan server di pusat data. Selanjutnya, kita akan memahami apa itu virtual machine. Virtual machine atau VM adalah komponen utama dalam virtualisasi. VM adalah salinan dari sistem operasi yang berjalan di dalam lingkungan virtual. Setiap VM berfungsi seperti komputer fisik yang terpisah, meskipun sebenarnya berjalan di atas sistem operasi host. Misalnya, Anda bisa menggunakan VM untuk yang pertama, menguji aplikasi di berbagai sistem operasi tanpa memerlukan banyak komputer. Lalu Anda dapat menjalankan aplikasi lama yang tidak kompatibel dengan sistem operasi baru, dan Anda dapat melakukan eksperimen tanpa takut merusak sistem utama. Contohnya dengan VirtualBox, itu dapat memungkinkan kita untuk membuat dan mengelola VM dengan mudah. Setelah memahami konsep dari virtualisasi dan virtual machine, kita akan mendalami manfaat yang lebih spesifik dari teknologi ini. Apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan virtualisasi dalam kehidupan sehari-hari maupun profesional. Ada beberapa manfaat utama dari virtualisasi. Di antaranya, efisiensi. Virtualisasi memungkinkan penggunaan perangkat keras secara optimal. Misalnya, daripada menjalankan satu sistem operasi pada satu komputer, Anda bisa menjalankan beberapa sekaligus. Lalu ada fleksibilitas. Kita dapat membuat lingkungan pengujian yang terisolasi tanpa memengaruhi sistem utama. Dan yang terakhir ada skalabilitas. Dengan virtualisasi, kita dapat menambahkan sistem operasi baru menjadi lebih mudah. Cukup dengan membuat VM baru. Sekarang kita tahu betapa pentingnya virtualisasi dan manfaatnya yang luas. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan perangkat lunak yang membantu kita menerapkan virtualisasi dengan mudah, yaitu VirtualBox. Apa itu VirtualBox dan mengapa kita memilihnya? VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle. Mengapa memilih VirtualBox? Yang pertama, gratis dan open source, sehingga Anda tidak perlu membayar lisensi. Yang kedua, mendukung berbagai sistem operasi GES seperti Windows, Linux, dan macOS, dan bisa dijalankan di berbagai platform host seperti Windows, Linux, dan macOS. Antarmuka VirtualBox dirancang sederhana sehingga mudah digunakan bahkan untuk pemula. Setelah mengetahui apa itu VirtualBox, sekarang mari kita lihat fitur-fitur utama yang menjadikannya pilihan populer di kalangan pengguna. Fitur-fitur ini memungkinkan kita untuk memaksimalkan pengalaman virtualisasi dengan cara yang mudah dan efisien. VirtualBox memiliki beberapa fitur unggulan. Beberapa di antaranya adalah snapshot. Fitur ini memungkinkan Anda menyimpan status mesin virtual saat ini, sehingga Anda dapat kembali ke titik tersebut kapan saja.
Ini sangat berguna saat menguji aplikasi yang berisiko merusak sistem. Fitur kedua ada networking. VirtualBox menawarkan berbagai opsi jaringan seperti NAT, bridge, dan host only, yang memungkinkan konektivitas yang fleksibel antara VM dan jaringan eksternal. Fitur yang ketiga ada seamless mode. Mode ini memungkinkan Anda menjalankan aplikasi dari VM langsung di desktop host, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi. Kita sudah memahami dan membahas fitur-fitur utama dalam VirtualBox. Namun, apa yang membuatnya benar-benar unggul dibanding perangkat lunak virtualisasi lainnya? Selain fitur-fiturnya, VirtualBox memiliki beberapa keunggulan utama. VirtualBox mendukung berbagai sistem operasi dan dapat berjalan di berbagai platform. Lalu VirtualBox memiliki konfigurasi mesin virtual yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan seperti alokasi memori dan jenis jaringan. VirtualBox bersifat open source dan dapat digunakan tanpa biaya lisensi, membuatnya ideal untuk pengguna individu maupun perusahaan kecil. Setelah memahami background dari video ini serta product knowledge dari VirtualBox, mari kita masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu tutorial langkah demi langkah. Di sini kami akan membimbing Anda melalui proses dasar untuk menggunakan VirtualBox, mulai dari instalasi hingga konfigurasi jaringan. Ya, langsung ke sesi tutorialnya. Buat kalian yang belum download VirtualBox, di sini saya menggunakan VirtualBox dari Oracle. VirtualBox bisa di-download lewat link atau search di Google VirtualBox. Ntar dia keluar Oracle VirtualBox. Nah, kenapa di sini VirtualBox saya tidak bisa dibuka? Mungkin lagi ada error dari websitenya atau maintenance atau apa? Saya kurang tahu. Terus untuk yang kedua, persiapan kita di sini memakai OS dari Windows. Saya pakai Windows 10. Bisa di-download lewat link berikut atau search di Google lewat Google. Eh, Search aja Windows 10. Ntar dia muncul paling atas. Ntar kita download di sini. Create Windows 10 Installation Media. Download now. Ntar nunggu dia download. Karena di sini saya sudah punya bahannya, saya tidak perlu download lagi. Ntar kalian tinggal next, next, next aja untuk cara downloadnya. Di sini saya sudah ada bahannya. Ini Windows 10 ISO. Recall VirtualBox-nya saya sudah punya juga, tinggal kita jalanin. Nah, di sini ada 4 menu. Yang pertama ada Add, New, Export, Import. Kalau ingin buat baru file virtual machine-nya, kalian bisa klik New. Kalau kalian udah punya eh, file virtual machine dari komputer atau laptop kalian, kalian tinggal klik Add. Atau mungkin kalian sudah pernah buat dari VirtualBox. Di sini ada file gitu. Kalian tinggal ekspor buat dijadiin eh, soft ini ya, soft copy. Termasuk ke file kalian yang kalian tuju. Ini bisa import file yang udah ada dari file yang kalian simpan dimanapun folder itu, kalian bisa masukin. Nah, sekarang kita mau buat virtual machine pakai VirtualBox. Kita klik new di sini. Karena saya pakai Windows 10, mungkin saya namain Windows 10 aja di sini. Windows 10 ini biarin seperti ini default. Ini
Tipenya terserah kalian kalau mau pakai yang lain ya. Di sini banyak pilihan. Di sini ada Linux, Solaris, BSD, IBM, Mac. Karena di sini saya pakai Windows, kita Microsoft Windows saja. Terus untuk versionnya, version Windows 10 yang 64 bit ya. Kita langsung klik finish. Ya, kita klik Windows 10 ini, file yang tadi kita udah buat, virtual machine-nya. Terus kita ke setting. Di sini kalian bisa custom setting kalian sendiri. Ada sistem, ada display, ada storage, audio, network, serial port, USB, share folders, user interface. Di sini saya mau custom dari sistem mungkin. Kita lihat. Di sini float-nya saya matiin. Terus ini base memory bisa kalian setting juga custom, terserah. Yang penting yang direkomendasikan itu yang warna hijau ya. Ini sini saya pakai yang defaultnya aja 2048. Terus udah ke bagian prosesor. Di sini prosesor ini mungkin kita bisa pakai 3. Tapi kalian bisa lihat dulu ke dalam text manager kalian punya berapa threads di dalam laptop atau PC kalian. Bagian CPU. Terus kita bisa lihat di logical processor. Di sini saya punya 8 threads. Mungkin kita bisa bagi jadi setengahnya atau kurang dari setengahnya. Di sini saya pakai 3 mungkin. Ini biarin 100%. Oke, acceleration nggak perlu. Lanjut ke display. Mungkin di bagian screen-nya ada yang di bagian video memory ini. Mungkin ada yang defaultnya itu segini di bawah 128 lah ya. Mungkin kalian bisa langsung fullin aja ke 128. Itu aman banget. Terus kita ke bagian storage. Nah, di sini kita udah punya storage yang sudah dibuat tadi di awal. Windows 10 VDI itu udah bawaan dari sini ya. Nah, di sini ada disk empty yang perlu kita masukin, yang ISO yang tadi saya sudah download file. Sini kita ke bagian atribut, ke gambar piringan CD, terus choose a disk file. Kalian cari tempat di mana tadi kalian download ini. Saya pakai windows.iso, ini Windows 10. Oke, live CD dinyalain. Habis itu sudah. Terus ke bagian audio. Ini kalian bisa setting juga mau pakai audio yang mana. Terus di bagian network ada 4 adapter, kalian bisa setting. Tapi di sini saya nggak utak-atik, biarin aja biar dia default begini. Ini kalian juga bisa pakai bridge, internal, host only, ya semacamnya. Saya pakai NAT aja. Terus bisa custom juga USB, share folder, sesuai yang kalian inginkan. Kalau sudah selesai, kalian bisa klik OK. Kita langsung klik Windows ini, langsung kita start, kita jalankan. Nah, setelah keluar kayak gini, kita custom di time and currency format aja, kita cari Indonesia paling. Kalau kalian mau pakai English juga nggak apa-apa, sesuaikan aja kebutuhan kalian. Kita pakai Indonesia, terus keyboardnya US, langsung kita next, kita install. Klik I don't have a product key.
Terus kita pakai yang Windows 10 Pro Max. Kalau kalian gak muncul kayak gini, kalau misalnya ada yang sistem kompatibel atau apa gitu, kalian bisa close dulu. Kalian bisa close, cancel, balik ke halaman ini. Kalian shift F10. Nah, ntar kalian ke buka CMD control panel, kalian klik regedit, langsung enter. Ntar dia kebuka registry editor. Nah, di sini kita buat bypass. Nah, setelah keluar kayak gini, kita custom di time and currency format aja, kita cari Indonesia paling. Kalau kalian mau pakai English juga nggak apa-apa, sesuaikan aja kebutuhan kalian. Kita pakai Indonesia, terus keyboardnya US, langsung kita next, kita install. Klik I don't have a product key. Terus kita pakai yang Windows 10 Pro Max. Kalau kalian gak muncul kayak gini, kalau misalnya ada yang sistem kompatibel atau apa gitu, kalian bisa close dulu. Kalian bisa close, cancel, balik ke halaman ini. Kalian shift F10. Nah, ntar kalian ke buka CMD control panel, kalian klik regedit, langsung enter. Ntar dia kebuka registry editor. Nah, di sini kita buat bypass. Nah, di sini VirtualBox kita udah bisa dipakai. Ini kita bisa download aplikasi yang kita inginkan, kayak game mungkin atau media player untuk nonton video. Nah, kalian udah bisa gunain atau searching Google apapun itu lewat browser, sini YouTube udah bisa digunain, bisa nonton. Nah, di sini kalau kalian ingin share folder dari folder PC asli kalian, kalian bisa ke folder kalian dulu. Terus terserah kalian mau taruh folder itu di mana. Di sini saya udah buat, tapi kita buat ulang lagi. Kalian klik kanan, new folder. Kita tulis share folder. Terus klik kanan ke properties. Cari sharing. Terus klik share. Cari yang everyone biar bisa diakses ke semua. Terus di bagian sini kita ganti read or write. Terus kita share dan nah habis itu di close. Balik lagi ke dalam sini. Klik network. Nah, kalau nanti muncul seperti ini, kalian klik OK aja. Habis itu klik ini, turn on network discovery. Terus yes. Nah, kalian udah bisa masukin file-file kalian ke dalam sini. Ntar di bagian sini ntar dia muncul file-file kalian yang udah kalian masukin bisa diakses. Oke, sekian, terima kasih. Demikian video kami tentang VirtualBox, mulai dari pengenalan konsep hingga tutorial langkah demi langkah untuk menggunakannya. Terima kasih atas perhatian Anda selama video ini. Sekali lagi, saya Ananda Madani bersama dengan Adam Dimas Alferizal mengucapkan terima kasih.
dan sampai jumpa.